Halo semuanya. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Natasha Meisha Wahyunis dari NIM 187251023 dan rekan saya. Dan saya Igo Aditya dengan NIM 18725104. Hari ini kami akan menjelaskan tentang apa itu recommendation system for e-commerce systems and overview. Yang kita ambil dari artikel kimia yang memiliki judul yang sama. Nah, latar belakang dari kami mengangkat isu ini yang pertama adalah e-commerce kini menjadi bagian utama dalam kegiatan ekonomi digital. Dengan meningkatnya volume produk dan pengguna, pelanggan sering kewalahan memilih produk. Dan recommendation system hadir untuk membantu pelanggan menemukan produk yang relevan berdasarkan data dan preferensi mereka. RAS meningkatkan pengalaman pengguna, loyalitas, dan penjualan dalam e-commerce. Nah, dalam bab 9 dijelaskan bahwa e-commerce mencakup seluruh proses bisnis online, mulai dari marketing, penjualan, sampai pelayanan pelanggan. Salah satu proses penting dalam e-commerce adalah profiling dan personalisasi pelanggan. Nah, recommendation system adalah contoh penerapan langsung dari proses tersebut, dan sistem ini mengumpulkan data perilaku pengguna, menganalisisnya, lalu memberikan saran produk yang relevan. Jadi pengguna merasa situs tersebut memahami mereka. Nah, tujuan dan fungsi recommendation system itu ada apa aja sih? Yang pertama, pastinya membantu pengguna menemukan produk sesuai dengan kebutuhan dan selera, mengurangi waktu pencarian sehingga pengguna dapat menemukan relevansi dari apa yang mereka temukan tanpa harus membuang-buang waktu, meningkatkan penjualan dan retensi pelanggan, memberi nilai tambah bagi toko online dengan personalisasi layanan. Contoh implementasinya apabila di Tokopedia ada seperti produk serupa atau di Amazon ada kayak customer who bought this also bought seperti itu. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis recommendation system. Jadi, yang pertama tuh ada content based filtering yang melihat kesamaan antara produk. Misalnya, kalau kita suka baju hitam, sistem akan direkomendasikan baju lain dengan warna atau model mirip. Nah, yang kedua ada collaborative filtering yang membandingkan perilaku pengguna lain. Jadi, kalau orang dengan minat mirip membeli produk A dan B, sistem akan menyarankan B ke kita juga. Yang ketiga ada hybrid system, gabungan dua metode sebelumnya supaya hasilnya itu lebih akurat. Dan yang terakhir ada knowledge based system yang mempertimbangkan konteks atau kebutuhan pengguna, seperti rekomendasi hotel untuk liburan keluarga. Nah, arsitektur umum rekomendasi sistem itu ada beberapa komponen utama, seperti data collection, storage, analysis engine, dan juga recommendation. Data collection, riwayat pembelian, penilaian, dan barang-barang apa saja atau apa-apa saja yang kita klik. Lalu selanjutnya ada data storage, database, pengguna, dan juga produk. Lalu selanjutnya adalah analysis engine, algoritma filtering, dan juga machine learning. Recommendation interface, tampilan rekomendasi di situs. Lalu, arsitektur ini terhubung dengan langsung proses profiling, search, dan juga content management di sistem e-commerce yang ada di bab 9 buku sistem informasi. Nah, selanjutnya, apa sih kira-kira manfaat bagi e-commerce? Nah, dengan adanya sistem rekomendasi, perusahaan mendapatkan banyak keuntungan. Habis itu meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Proses pembelian lebih cepat dan efisien dong. Lalu perusahaan bisa memahami perilaku pelanggan lewat data yang dikumpulkan. Lalu, dan yang paling penting, pastinya sistem ini menjadi keunggulan kompetitif karena pelanggan cenderung kembali ke situs yang memahami kebutuhan mereka. Apabila di suatu hal ada yang namanya kelebihan, pasti ada tantangan dan juga isu yang harus diselesaikan. Yang pertama yang pastinya yang paling banyak dibahas oleh orang-orang adalah privasi dan data pengguna, yang mereka merasa bahwa apa yang kami gunakan untuk berinteraksi dengan web-web ini itu abu-abu atau transparan tentang privasinya. Lalu yang kedua adalah masalah data sparsity, data rating yang minim. Lalu cold start problem seperti pengguna baru tanpa riwayat yang susah untuk mencari apa hal-hal yang dapat memuaskan mereka di dalam situs tersebut. Lalu yang paling sering terjadi adalah filter bubble seperti sistem terlalu membatasi variasi rekomendasi sehingga
Rekomendasi cenderung memberikan suatu sistem yang begitu-begitu saja, tidak ada sesuatu yang baru yang seharusnya dapat dibuat oleh sistem untuk eh, meretensi para pengguna-pengguna yang datang ke web-web tersebut gitu. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa recommendation system adalah komponen penting dari e-commerce modern. Sistem ini meningkatkan pengalaman pengguna, efisiensi bisnis, dan nilai jual platform. Dalam konteks bab 9, recommendation system merupakan bagian nyata dari e-commerce technologies yang memperkuat proses personalisasi, pemasaran, dan pelayanan pelanggan di dunia digital. Berikut adalah sumber yang kami gunakan dalam pembuatan PPT ini. Betul. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Kami berdua pamit undur diri. Saya Natasha Mesyawanis dari NIM 187251023 dan rekan Dan saya. saya Gus Aditya dengan NIM 18725104. See Thank you. you.